Shalom, bertemu di renungan hari ini. Puji Tuhan, berkat baru kita terima hari ini, kesempatan baru untuk mengucap syukur untuk semua hal yang telah Tuhan Yesus lakukan, untuk memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk selalu menyertai hidup kita, untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Itu yang terpenting, untuk selalu mengingatkan diri kita, untuk selalu fokus ke tujuan kita, yaitu surga. Dan selama di bumi kita meminta kepada Tuhan untuk diberikan selalu penyertaan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang kita perlu. Dan kita berharap kita dipertemukan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Tuhan Yesus, sehingga kita bisa saling mendukung, saling menolong untuk mencapai tujuan kita, apa itu surga, dengan melakukan hal yang nyata selama di dunia ini, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan mau itu seperti murid-murid Tuhan Yesus, memberitakan mengenai Injil rahmat dan belas kasihan. Itu adalah Tuhan Yesus. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kita beritahu jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Bahwa selama di muka bumi ini kita butuh bimbingan Roh Kudus. Amin ya. Untuk selalu menguatkan, untuk selalu memberi dukungan kepada siapapun, untuk bisa memenuhi apa yang Tuhan mau, memberitakan sampai ke ujung bumi berita mengenai Injil, menjadi saksi-saksi bagi Tuhan Yesus, seperti murid-murid Tuhan Yesus, saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus, saksi-saksi yang dapat menguatkan orang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus masih berbicara pada hari ini, bahkan untuk menolong umat manusia. 15-16 tahun yang lalu berbicara kepada saya. Itu bukti nyata Tuhan kita. Jadi kita harus ingatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Neraka dan surga itu nyata. Senyata saat Tuhan Yesus berbicara kepada saya, salah satunya untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus itu benar-benar peduli pada kita. Amin ya. Tapi kita juga harus tahu, antara perjanjian lama sama perjanjian perjanjian baru ada jangka waktu saat Tuhan Yesus tidak berbicara kepada umatnya. Itu tidak maukan kita terjadi. Makanya kita harus beritakan. Selama masih ada orang yang mengasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dari Bapa akan memenuhi orang tersebut yang mengasihi, memenuhi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus berkenan, Roh Kudus akan bersaksi mengenai apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu terbukti salah satunya kepada saya, dan saya percaya masih banyak orang lagi yang mengalami hal itu. Dan kita berharap banyak lagi anak-anak manusia yang mengalami hal tersebut, di mana Roh Kudus mau bersaksi atau memberitakan rahasia-rahasia tentang masa depan yang didengar dari Tuhan Yesus sendiri. Amin ya. Kita saling menguatkan. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
tempat lain, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai 26. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari segala diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jadi waktu kemarin kita akan renungkan mengenai seseorang yang cacat sejak lahir, yang setiap hari ada di gerbang indah atau bait Allah. Di sini dikatakan Serambi Salomo, yang selalu meminta sedekah. Nah, waktu itu Petrus berkata, "Aku emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Di ayat 6. Puji Tuhan. Nah, saat orang-orang melihat orang lumpuh ini bisa berjalan karena perkataan Petrus,
emas dan perak aku tidak punya, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang itu bisa berjalan. Bayangkan orang yang dari kecil atau dari lahir cacat, saat bisa berjalan, orang itu berjalan kian kemari, menari, melompat, memuji Allah. Dan orang yang melihat itu, di sini dikatakan keheranan. Mereka datang mengerumpuni di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus yang melihat orang-orang itu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejahatan itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ini yang dikatakan Petrus. Petrus saat itu jujur. Berkata, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan dengan kesalahan kami sendiri. Petrus tidak mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Ini perkataan Petrus melanjutkan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Petrus berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Allah nenek moyang kita telah memuliakan Tuhan Yesus. Ini kata Petrus. Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harusnya dilepaskan, Petrus berkhotbah atau berkata-kata dengan berani di depan orang-orang yang dahulu menyalibkan Tuhan Yesus. Yang dimana saat Petrus ditanyai orang-orang ini, Petrus ketakutan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tapi saat Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah di depan mereka di serambi Salomo malahan, di bait Allah. Bahkan dengan menyembuhkan orang yang cacat sejak lahir di depan mata mereka, orang-orang sampai mengerumuni. Petrus berkata seperti itu. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, telah memuliakan Tuhan Yesus yang dahulu kalian tolak, kalian serahkan ke Pilatus. Bahkan Pilatus sendiri berpendapat bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Itu yang dikatakan Petrus. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Petrus berkata di depan mereka, kamu lebih memilih pembunuh daripada yang kudus dan yang benar. Kamu lebih memilih pembunuh itu daripada Tuhan Yesus. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Petrus dengan berani berkata seperti itu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Orang yang memimpin kepada hidup telah kalian bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini yang kata Petrus. Orang yang kalian bunuh itu, pemimpin yang memimpin kita kepada hidup, yang telah kalian bunuh telah bangkit dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini dikatakan Petrus. Kami adalah saksi. Kita ingat bahwa 500-an orang ditemui Tuhan. Kan kita sering membaca ya, ada beberapa ayat mengatakan, kalau ditulis semua kisah-kisah mengenai Tuhan Yesus, seluruh dunia mungkin tidak muat. Tapi semua yang perlu diketahui manusia telah dicatat di sini. Dan ini kesaksian Petrus. Kita tahu 500-an orang ditemui. Belum lagi 500-an orang itu juga pasti mengalami kesaksian dengan Tuhan Yesus, dan tidak semua ditulis. Petrus bersaksi, tapi kita tahu ada 500-an yang lain juga mempunyai pengalaman bersama Tuhan Yesus. Makanya mereka ditemui, dikuatkan Tuhan Yesus. 500-an orang ditemui.
Dan ini Petrus yang bersaksi. Ada beberapa yang dicatat di sini, tapi kita tahu Tuhan Yesus menemui 500-an orang. Dan kita percaya 500-an orang itu juga mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menemui mereka. Juga dikuatkan seperti murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Andai kata semuanya tertulis, kisah-kisah mereka penuh. Makanya ditulis, semua yang perlu manusia tahu sudah tercatat di sini mengenai Tuhan Yesus. Amin ya. 4.000, 5.000 orang didoakan, dikhotbah, dikasih makan, sebelumnya diberi khotbah, disembuhkan. Karena Tuhan Yesus khawatir mereka pingsan, karena 2-3 hari mengikuti Tuhan Yesus dikasih makan. Belum yang 4.000, 5.000 orang itu pasti juga mengalami kesaksian saat mengikuti Tuhan Yesus, diberi makan, disembuhkan penyakitnya apa saja. Banyak cerita. Dan ini Petrus berani bersaksi. Dan tentang hal itu, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kamilah saksinya. Ini dikatakan Petrus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ini yang dikatakan Petrus. Karena nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Petrus kan juga orang Yahudi. Sama nenek moyang Petrus sama orang-orang Yahudi yang menyelipkan Tuhan Yesus itu sama. Tapi bedanya Petrus itu mau percaya. Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus adalah juga orang Yahudi. Tapi bedanya Petrus benar-benar mengasihi Allah sehingga Roh Kudus menghinggapi Petrus atau murid-murid lainnya. Sehingga mereka di sini dikatakan dikuatkan. Makanya pentingnya kita untuk mengasihi Allah dengan benar. Jadi saat ada orang pilihan Tuhan atau apapun ya, kita sudah mempersiapkan diri. Sehingga tidak berbuat kesalahan yang menjauhkan kita kepada Roh Kudus atau kepada Tuhan. Pentingnya berjaga-jaga, bersiap-siap, membaca Injil, merenungkan. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan orang-orang pilihannya, kita malah tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri, kita memberikan hati kita atau mempersiapkan hati kita dengan mengasihi Tuhan Yesus atau Allah. Sehingga saat ada orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah menguasai kita. Sehingga kita tercegah dari berbuat dosa. Seperti siapa? Seperti murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi lainnya. Setelah ini mereka berkhotbah keluar dari Yerusalem. Orang Yunani, banyak orang bahkan sampai ke Indonesia. Tuhan Yesus mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena ada keturunan Abraham yang berbuat dosa, Tuhan Yesus turun rahmat dan belas kasihan untuk menyelamatkan keturunan Abraham, yang dimana Tuhan Allah Bapa sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di antara orang-orang yang membuat kesalahan itu, ada murid-murid Tuhan Yesus, 500-an orang ditemui, dikuatkan. Amin ya.
keturunan Abraham yang lainnya yang telah mempersiapkan hati mereka. Sehingga saat Tuhan Yesus datang, mereka menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Diajar apapun sama Tuhan Yesus, mereka tetap mengiring Tuhan Yesus. Di saat ada yang berdosa karena tidak mempersiapkan hatinya, padahal mereka telah menerima, mereka tahu bahwa janji Allah itu kepada mereka adalah mereka, keturunan Abraham, akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mereka tahu janji itu. Tapi apa? Karena saat itu mereka tidak mempersiapkan hati mereka. Mereka telah menunggu Mesias ribuan tahun. Saat Mesias datang di dunia, karena mereka tidak mempersiapkan hati mereka, mereka malah menolak Tuhan Yesus. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus, kecuali Yudas ya. Karena Allah itu berurusan dengan Abraham. Janjinya itu tidak mungkin diingkari. Nama itu telah menguatkan orang yang kamu kenal ini. Petrus berkata di depan orang-orang Yahudi lainnya yang Petrus juga kenal. Kita tahu Yohanes waktu itu mengiring Tuhan Yesus karena Yohanes juga kenal. Makanya Yohanes tuh berani mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalib. Karena Yohanes, Petrus juga orang-orang Yahudi. Mereka kenal orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Pentingnya mengajar anak-anak kita untuk menyiapkan hati. Karena kita berdoa dan berharap anak-anak kita, keturunan kita, anak-anak di muka bumi ini dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Makanya kita perlu mengajar. Seperti siapa? Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang juga orang Yahudi saat itu. Mereka mengajar orang Yunani. Bahkan Lukas yang tidak berbahasa Yahudi ya, juga mengajar Theophilus sampai meneliti dengan cermat. Untuk mengajar, Lukas meneliti dengan cermat. Pentingnya kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan dengan benar. Jadi saat kita bertemu dengan orang-orang pilihan Tuhan, kita tidak membuat kesalahan. Hal yang ini yang terjadi di orang-orang Yahudi itu juga terjadi sampai zaman sekarang, itu juga terjadi. Banyak orang yang tidak mempersiapkan diri dengan mendekatkan dengan Tuhan atau Tuhan Yesus dengan benar. Terbukti saat ada orang pilihan Tuhan, mereka tidak melakukan hal yang benar. Roh kenapa? Karena Roh Kudus saat itu tidak menyelamatkan mereka dari kesalahan. Pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan ya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini dikatakan Petrus. Karena kepercayaan dalam nama itu telah memberi kekuatan kepada orang yang kalian kenal ini, yang berdiri di depan kalian. Dan karena kepercayaan itu, kepercayaan kepada Tuhan Yesus telah memberikan kesembuhan kepada orang yang di depan kamu semua. Petrus tidak mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Karena kepercayaan Petrus, karena kepercayaan murid-murid Tuhan Yesus, karena kepercayaan rasul-rasul Tuhan Yesus. Amin ya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Ini dikatakan Petrus. Aku tahu kalian berbuat itu karena ketidaktahuan.
sama seperti semua pemimpin kamu. Petrus memberitahu seperti itu. Kalian membuat kesalahan karena ketidaktahuan. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Mesias, anak Allah. Tidak seperti Nikodemus ya, yang ditolong Roh Kudus dari berbuat dosa. Perlunya mempersiapkan diri, mendekat kepada Allah, sehingga ada kasih akan Allah dalam diri kita. Amin ya. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ini yang dikatakan Petrus. Tapi dengan jalan demikian, karena ketidaktahuan kalian, sama seperti ketidaktahuan pemimpin kalian, maka tergenapilah apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Tergenapilah apa yang difirmankan nabi-nabi terdahulu. Karena ketidaktahuan kalian dan pemimpin kalian, itu yang dikatakan Petrus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Petrus berkata seperti itu. Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ini yang dikatakan. Sadar dan bertobatlah, supaya dosa dihapuskan. Amin. Sadarlah dan bertobatlah. Satu-satunya jalan agar dosa kita dihapuskan, dosa manusia dihapuskan, itu harus sadar dan bertobat. Ini yang dikatakan Petrus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus dari yang dari semula diutuskan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini dikatakan Petrus. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ini dikatakan Petrus. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini yang dikatakan Petrus. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ini yang dikatakan Petrus, bahwa Nabi Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Ini yang dikatakan Petrus. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini yang dikatakan Petrus. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini yang dikatakan Petrus. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Bagi kamulah Allah itu membangkitkan Tuhan Yesus dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Petrus berani bersaksi karena kepercayaan kepada nama itu. Orang yang kalian kenal itu berani berdiri di sini. Dan karena kepercayaan itu, orang ini telah disembuhkan. Tuhan Yesus diutus untuk memberkati, yaitu
dengan memimpin kamu masing-masing, memimpin kita masing-masing dari segala kejahatan kita. Amin ya. Makanya Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya ke rumah Bapa, ke surga. Kiranya firman ini menguatkan kita. Petrus yang lain adalah kita. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul yang lain adalah kita. Karena kepercayaan pada nama itu, kepercayaan kepada nama Tuhan Yesus itu, kita percaya, kita beriman. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita sakit disembuhkan. Dengan beriman kepada nama itu Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita imani itu. Makanya kita perlu saling mendukung, saling membantu teman-teman yang lainnya sampai ke ujung bumi, untuk memberitahukan kesembuhan itu ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang beri hikmat. Amin ya, mujizat itu nyata. Amin ya. Dan puji Tuhan, saya juga mengalami penyertaan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Saya juga sudah bersaksi. Kesaksian yang saya berikan untuk menguatkan orang-orang yang nantinya butuh dikuatkan. Karena apa? Karena kepercayaan kepada nama itu. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Iman Petrus perlu kita contoh. Amin ya. Amin. Petrus yang sama, yang dahulu menyangkal Tuhan Yesus karena ketakutan. Dan Petrus yang sama juga, karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh sejak dari lahir disembuhkan. Amin ya. Kita saling menguatkan, kita saling membantu, sama-sama menjadi berkat bagi umat Tuhan. Amin ya. Kita sama-sama menguatkan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin ya. Amin.